Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Kedaiku. Apa khabar saudara-saudara semua yang ada di Dapur Singkep, Dai Lingga, Kepulauan Riau dan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi saudara-saudara semua, pada hari ini kita nak cuba membahas sedikit kerana beberapa waktu yang lalu itu ada akun dari Instagram Angkringan 659 meminta kita agar membahas sedikit tentang atau memberikan beberapa tips untuk menghilangkan rasa malas. Jadi sebenarnya kita ni atau kami ni bukanlah pandai-pandai sangat untuk berbagi tips, tapi ada baiknya apa yang dah kita tahu ya kita berbagilah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat lah untuk orang banyak di sekitar kita. I'm waiting for you, and then you push me away. Painkillers for breakfast, I ain't feeling it today. I'm fucking geeked up, but I tell her I'm okay. Baiklah saudara-saudara semua, ada beberapa tips yang akan kami berikan untuk kita semua untuk menghilangkan rasa malas kita dalam keseharian. Yang pertama itu adalah memasang niat. Jadi semua yang nak kita lakukan selama hidup kita di dunia ni, semua tergantung dengan niat. Baik atau buruknya itu tergantung dengan niat. Baik niat kita, maka baiklah jalan kita. Tapi kalau buruk niat kita, maka buruklah hal yang akan kita lakukan ke depannya. Yang kedua saudara-saudara semua, yang kedua adalah perbaiki lingkungan sejalan dengan apa yang kita niatkan di awal. Jika niatnya baik, maka baiklah. Jika niatnya buruk, maka buruklah. Begitu juga dengan lingkungan. Kita nak jadi orang yang baik, ya kita harus berada di lingkungan yang baik pula. Jika kita ingin menjadi pengusaha, ya kita beradalah di lingkungan pengusaha. Tapi kalau kita ingin menjadi yang tak baik, ingin jadi pemalas, maka ya berkawanlah dengan orang-orang yang seperti itu. Kita tinggal pilih saudara-saudara semua, mana kita nak buat. Kita nak buat jalan baik kah? Atau kita nak buat jalan buruk kah? Kalau nak jalan baik, perbaiki lingkungan kita dengan orang-orang yang baik tadi. Yang ketiga, setelah kita punya niat, kemudian setelah kita memperbaiki lingkungan kita menjadi lebih baik, maka kita harus membuat target apa yang nak kita lakukan selama kita ingin berubah ni. Jadi kalau punya kalender selama 1 tahun, pasanglah target-target apa saja yang nak kita lakukan selama 1 tahun ke depan saudara-saudara semua. Contohnya kita bulan depan kita nak cuba membuka usaha ayam penyet, atau kita nak buka usaha galon. Ya, maka kita harus pasang target. Setelah kita pasang target untuk 1 tahun perjalanan kita, maka kita harus pilih yang mana menjadi prioritas kita untuk mengawali perjalanan kita tadi ni. Masuklah ke bahagian keempat. Ke bahagian keempat ini saudara-saudara semua, menurut saya, setelah kita memasang target selama 1 tahun untuk menjalani kehidupan baru kita, kita harus kita harus eksekusi atau terjun langsung. Setelah eksekusi ini kita buat, kita harus tetap fokus pada apa yang nak kita jalankan ni. Jadi tanpa kita praktek, tanpa kita terjun langsung, semua tu kita anggap sia-sia saudara-saudara semua. Ini dah pernah saya rasakan. Saya dah banyak macam lah usaha yang saya lakukan. Ada yang gagal, ada yang tak tahu macam mana dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah akhirnya saya menemukan passion saya. Alhamdulillah saya dapat jalankanlah dengan sebaik-baiknya hingga hari ini. Tahap kelima ni sebenarnya tahap penentu. Tahap penentu ialah setelah kita berusaha, setelah kita lakukan semua hal yang kita bisa, jangan lupa, ni terutama bagi yang beragama Islam. Bagi beragama Islam ni, kita wajib hukumnya itu
berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa solat 5 waktu sehari semalam. InsyaAllah ada saja jalan yang diberikan Allah untuk kita. Kemudahan-kemudahan tu banyak. Jadi jangan lupa setelah melakukan 4 aktivitas tadi tu, yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta permohonan, baik itu perlindungan, kesuksesan, kelancaran dalam berwirausaha atau dalam menjalankan kehidupan kita saudara-saudara semua. Okey saudara-saudara semua, itu beberapa tip yang bisa kami berikan untuk kita semua. InsyaAllah dah saya lakukan beberapa tahun ini. Mudah-mudahan kita dapat apa yang saya sampaikan ni dapat bercermin juga kepada diri saya sendiri, dapat memberikan manfaat kepada diri saya sendiri, dan mudah-mudahan bisa diterima untuk orang banyak di seluruh Indonesia pada hari ini. Mungkin untuk angkringan 659 kami ucapkan terima kasih yang telah menyapa Instagram kedaiku. InsyaAllah saya dah berjanji sangat dengan beliau ni nak cuba datang ke angkringan 659, tapi belum ada kesempatan. Tapi insyaAllah nanti ada waktunya, insyaAllah saya akan datang dan main ke angkringan 659. Okey, terima kasih. Sampai jumpa lagi di channel YouTube kedaiku selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.